Kang BPD, coba ya tanyain. Kedengaran suara kakak.
Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir Bu Yesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Marwin Baso juga sudah berada di tengah-tengah kita ya Pak ya. Selamat siang Pak Arwin. Selamat siang. Baik Bapak. Kemudian tidak kalah penting narasumber kita hari ini itu Pak Reza Firdaus. Selamat siang Pak Reza. Ya, Baik, apa kabar Pak Reza, Pak Arwin, Bu Yesi? alhamdulillah baik.
Baik ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu peserta, semoga juga dalam keadaan baik ya. Baik, izin Bu Yesi, Pak Arwin, Pak Reza, apa kita bisa memulai? Saya ngikut Bu Bisa, Yesi. Mbak. Boleh Pak Arwin, Pak Reza, terima kasih. Boleh silakan Mbak Nilu. Terima kasih Ibu, Bapak. Baik Bapak Ibu hadirin, sebelum memulai, saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu peserta webinar, harap dapat melakukan presensi pada laman LMS. Pada saat akan melakukan presensi, akan diminta untuk memasukkan password. Password untuk presensi adalah PPSDM 14. Mohon dapat diingat atau dapat langsung presensi saat ini, password untuk presensi adalah PPSDM 14 dengan huruf kapital. Terima kasih. Kemampuan leadership yaitu tercermin dalam perilaku kepemimpinan yang melayani. Pelatihan kepemimpinan administrator dan pelatihan kepemimpinan pengawas yang telah sukses dilaksanakan pada bulan Februari hingga Juni lalu menghasilkan sosok pemimpin berkinerja. Hari ini di Kamis Belajar Kamis Webinar kami hadirkan program unggulan hasil pelatihan kepemimpinan administrator dengan judul Pengembangan Sistem Informasi dan Basis Data melalui pengintegrasian data konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan pada Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ibu Agustina Yesi Kristiana SSIT MN. Yang kami hormati, narasumber webinar Bapak Reza Firdaus ST MSc, Kepala Subdirektorat Pengembangan Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, para pejabat administrator, para pejabat pengawas, tamu undangan, dan para hadirin serta peserta webinar yang berbahagia. Webinar program unggulan hasil pelatihan kepemimpinan administrator hari ini akan berakhir pada pukul 16.00 WIB. Dengan susunan acara, 1. Pengarahan dan sambutan webinar oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ibu Agustina Yesi Kristiana SSIT MN. Kemudian sebagai moderator webinar hari ini akan dipandu oleh Bapak Dr. Andes Arwin Baso MM. Selanjutnya, kami persilakan kepada Ibu Agustina Yesi Kristiana SSIT MN untuk memberikan sambutan dan pengarahan. Waktu dan tempat secara virtual kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Nilu atas waktunya. Izin Pak Arwin, Pak Reza untuk memulai webinar kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat para pejabat tinggi Pratama, yang kami hormati para pejabat administrator dan para pejabat pengawas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, yang kami banggakan narasumber dan moderator kita pada siang hari ini, Bapak Reza Firdaus STMSC, Kepala Subdirektorat Pengembangan Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, juga Bapak Dr. Andes Arwin Baso MM dan Tata Ruang, serta para peserta webinar yang masih senantiasa selalu setia nih pada acara webinar kita, walaupun pada siang hari ini tentu saja tidak mengurangi semangatnya untuk bergabung bersama kami di program webinar Kamis Belajar, Kamis Webinar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat curahan rahmat dan karunia-Nya kita pada siang hari ini dapat
hadirkan untuk berkumpul bersama melalui virtual dengan acara kita webinar kali ini mengambil tema yaitu program unggulan hasil pelatihan kepemimpinan administrator. Bapak Ibu, para hadirin, para peserta yang berbahagia, di mana kita sama-sama harus dapat mewujudkan yang namanya visi misi kementerian kita yang ingin menjadikan kementerian kita ini menjadi suatu institusi pengelola pertanahan dan tata ruang yang berstandar dunia. Tentu saja itu harus didukung dengan kapabilitas dari para pemimpin yang ada di lingkungan kementerian kita. Guna mempersiapkan leadership dan kepemimpinan dari para pejabat administrator maupun pejabat pengawas yang ada di kementerian kita, maka kita menyelenggarakan yang namanya pelatihan kepemimpinan administrator dan kepemimpinan pengawas. Dan salah satu yang menjadi tujuan untuk di kepemimpinan administrator ini adalah untuk membentuk para pemimpin kita ini mempunyai tanggung jawab dalam memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan bagi keberlangsungan suatu unit organisasi. Dalam hal ini adalah bagaimana para pemimpin administrator itu dapat meningkatkan kinerja unit organisasinya yang dilakukan oleh para pejabat pengawas dan para pejabat pelaksana di dalam memberikan pelayanan. Nah, sosok pejabat administrator tersebut kriteria kepemimpinan manajemen kinerja dalam hal ini ada. Mohon maaf sinyalnya nih sepertinya kurang bagus. Bapak Ibu, untuk webinar kali ini PPSDM pelatihan kepemimpinan administrator yang mana mengambil tema yaitu pengembangan sistem informasi dan basis data melalui pengintegrasian data konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan pada Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan. Untuk itu harapan kami beliau bisa menjadi role model bagi sosok pemimpin pejabat administrator di lingkungan kementerian kita ini. Akhirnya mungkin kami sampaikan kepada Bapak Ibu, para peserta dapat memberikan Bapak Ibu, Bapak narasumber kita dan Pak moderator, Pak Arwin, terima kasih banyak. Hari ini bisa menjadi insight bagi para pemimpin di kementerian kita untuk memberikan kontribusi positif di dalam setiap organisasi yang kita miliki, yang kita harus lakukan tugas dan fungsi kita. Baik, akhirnya kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta dalam mengikuti webinar kita pada siang hari ini. Semoga ini dapat memberikan manfaat yang baik dan positif buat kita semua. Salam sehat, selamat belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, walaupun sudah siang hari, Bapak Ibu. Terima kasih, semangatnya masih tetap fresh di siang hari ini sebagaimana di pagi hari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Yesi yang telah memberikan sambutan dan pengarahannya. Selanjutnya, kita ke agenda utama webinar yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Andes Arwin Baso MM. Sebelumnya, perkenankan saya akan membacakan kurikulum vitae moderator.
Nama lengkap Dr. Andes Arwin Baso MM, tempat tanggal lahir Selayar 4 Februari 1968, jabatan Widya Iswara Ahli Madya. Sebelum menjadi Widya Iswara Ahli Madya sejak tahun 2020, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Subbidang Bagian Protokol Pimpinan, kemudian Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo, kemudian Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, kemudian Kepala Bagian Umum, dan Kepala Bagian Program dan Assessment. Baik, kepada Bapak Arwin, waktu dan tempat secara virtual dipersilahkan. Terima kasih, Mbak. Lengkap sekali perkenalannya. Saya juga bingung, dapat dari mana data saya tuh. Baik, terima kasih Bu Yesi, Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar yang saya hormati, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga tetap semangat, dan karena ini hari mungkin yang pertama kita melaksanakan webinar siang-siang nih. Biasanya pagi jam 9, sekarang digeser ke jam 1. Ini ujian sekaligus Bu Yesi kayaknya ingin membuktikan bahwa para peserta beneran serius nggak ikut webinar apa enggak gitu ya. Ya betul, Pak. Semangatnya tetap pagi, Pak. Semangatnya tetap pagi. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, hari ini kita akan mendengarkan sebuah presentasi tentang pengembangan sistem informasi dan basis data melalui pengintegrasian data konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan pada Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR BPN. Sebagaimana kita ketahui, pengembangan pertanahan adalah barang baru sebetulnya di BPN. Baru muncul ketika kita mulai membicarakan apa yang disebut sebagai land management paradigm, di mana elemen keempatnya adalah land development. Sehingga saya yakin kita semua masih harus lebih banyak mendalami apa sih itu pengembangan pertanahan. Nah, terkait hal itu, tentunya kita membutuhkan banyak informasi dan data dalam rangka mengelola aspek-aspek yang berhubungan dengan pengembangan pertanahan itu. Salah satunya adalah data konsolidasi tanah. Saya yakin teman-teman semua pasti concern, dan saya juga yakin bahwa sebagian dari kita itu sangat merindukan adanya sebuah mekanisme yang dapat merekord data konsolidasi tanah dari sejak awal kita laksanakan sampai dengan hari ini. Dan alhamdulillah pada saat PPSDM menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan administrator, salah satu pesertanya yaitu Pak Reza Firdaus yang telah hadir bersama kita pada hari ini, itu menginisiasi sebuah rancangan aksi perubahan yang mengintegrasikan data konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan. Nah, oleh sebab itu, dan ternyata, tanpa harus melebih-lebihkan, ternyata apa yang dibuat oleh Pak Reza ini menjadi aksi perubahan terbaik, terpilih menjadi aksi perubahan terbaik di dalam pelatihan kepemimpinan administrator yang baru saja kita selesaikan. Nah, jadi Pak Reza adalah penerima Adi Makayasa di PKA tahun 2022. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan presentasi seperti apa yang dirancang dan untuk keperluan apa rancangan itu, lalu kemudian bagaimana mengimplementasikannya. Bapak Ibu dapat mendalaminya bersama-sama, dan saya tidak akan membatasi tanya jawab. Sedapat mungkin sambil mendengarkan presentasi, jika Bapak Ibu dan teman-teman ingin bertanya, langsung saja mengakses pada Pigeonhole yang linknya ada di belakang saya
Sengaja saya jadikan virtual background supaya memudahkan Bapak Ibu dan teman-teman peserta webinar untuk mengaksesnya setiap saat. Dan silakan mengajukan pertanyaan. Ketika sesi tanya jawab nanti, saya akan mengutamakan pertanyaan-pertanyaan yang vote-nya paling tinggi, yang muncul paling awal. Sehingga kita bisa melihat sebetulnya tren yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu dan teman-teman peserta webinar itu sebetulnya seperti apa sih? Nah, saya tidak perlu bercerita panjang lebar lagi. Mari kita dengarkan presentasi dari Bapak Reza Firdaus, STMSC, Kepala Subdirektorat Pengembangan Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Tanpa membuang waktu, saya persilahkan Pak Reza untuk menyajikan materinya. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Arwin, apa kabar? Alhamdulillah. Apa kabar Bu Yesi? Kabar baik Pak Reza, terima kasih. Ya, ketemu lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yesi, Kepala Bidang di PPSDM, Pak Arwin Baso, Widya Iswara sekaligus coach dari hasil PKA yang telah kami lakukan. Tanpa bantuan dan peran Pak Arwin tidak mungkin terwujud ini semua. Yang terhormat Bapak Ibu para pejabat pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Kementerian ATR BPN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami berterima kasih kepada PPSDM telah memberikan kesempatan untuk berbagi kembali mengenai apa yang telah kami lakukan selama pelaksanaan pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA yang diselenggarakan pada tahun ini dari Februari sampai Juni. Ini merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat mengikutinya saja. Terlebih lagi, alhamdulillah kebetulan dipilih menjadi yang terbaik di pelatihan itu. Kami terima kasih kepada PPSDM atas kesempatannya. Oke, tanpa berpanjang lebar, izinkan saya ingin men-share apa yang telah kami lakukan dalam rangka aksi perubahan kinerja organisasi yang dilakukan di lingkungan Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan. Jadi singkat cerita, sebagaimana sistem kalau dulu dibilangnya diklat kepemimpinan saat ini, mulai dari latsar, pengawas, administrator sampai selanjutnya, kita bukan hanya mengikuti pendidikan dan pelatihan di kelas, baik langsung maupun virtual, tetapi kita juga harus membuat aksi perubahan, proyek perubahan, aktualisasi, atau apapun namanya. Di unit kerja kita, bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja dari organisasi. Nah, terkait hal itu, pada kesempatan PKA kemarin kami menyusun suatu rancangan dengan judul pengembangan sistem informasi dan basis data melalui pengintegrasian data konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan pada Direktorat KTPP. Jadi, ini merupakan salah satu direktorat di bawah Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan yang mengurusi urusan konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan. Sebelum menjelaskan mengenai substansi, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Ini profil singkat dari saya, yaitu jadi
jabatan saya saat ini adalah Kasubdit Pengembangan Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah pada Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan. Lanjut. Nah, ini adalah kami ingin cerita mengenai sekilas konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah atau dahulu dikenal dengan LC, ya, Land Consolidation, merupakan praktek penataan kembali P4T dalam meningkatkan kualitas lingkungan. Dan praktik ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Rekor yang kami dapat itu tahun 82. Jadi sejak 1982, BPN itu sudah melakukan praktik ini di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Namun ketika saya baru masuk, ya, dan kita misalnya pimpinan bertanya kegiatan konsolidasi tanah di Sulawesi Tengah tahun 2007, ada nggak, berapa bidang, berapa luas, berapa peserta, di Jawa Barat ada berapa selama ini yang ada, dan sebagainya. Ini masih susah. Dan biasanya kita harus bertanya dulu ke Kanwil maupun Kantah, dan juga membutuhkan respons, dan data ini masih belum komplit terintegrasi semua di dalam satu sistem. Nah, jadi pertanyaannya adalah data-data ini semua ada di mana? Padahal ini merupakan knowledge yang sangat penting. Kenapa? Bukan hanya kita mau tahu pelaksanaan KT atau LC zaman dulu, tapi ini juga menjadi dasar untuk decision making, untuk menentukan misalnya potensi KT nanti ke depannya di mana dan sebagainya. Ini ada satu semacam adagium, ya, di mana data itu ada di mana-mana. Namun ketika dicari, di mana-mana tidak ada. Jadi katanya KT udah puluhan tahun, 40 tahun umurnya saat ini, kalau tahun ini, udah 40 tahun KT, udah di se-Indonesia, tetapi kalau mau ditanya lokasi KT secara rinci, datanya dan sebagainya, itu tidak ada. Paling enggak tidak ada suatu sistem yang mengintegrasikan seluruh basis data itu. Nah, yang menjadi motivasi kami adalah bagaimana kita membuat suatu aksi perubahan dengan mengembangkan sistem. Karena kami ini di pusat, ya. Pusat itu tujuannya sebenarnya 3. Yang pertama kita bikin NSPK, ya, peraturan-peraturan Juknis, Permen dan sebagainya. Yang kedua kita melakukan pembinaan bagaimana daerah teman-teman itu dapat melaksanakannya. Dan yang ketiga kita mengembangkan sistem. Nah, bagaimana ini merupakan upaya salah satu dari pengembangan sistem. Tujuannya untuk mewujudkan satu data konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan, agar diperoleh kemudahan, ketepatan, kecepatan pada saat data tersebut dibutuhkan. Nggak perlu nanya lagi, misalnya Pak Arwin adalah Kabid 4 di Sulawesi Selatan. Nggak perlu saya nanya Pak Arwin, kalau misalnya nanya KT di Makassar. Nggak perlu nanya siapapun, karena datanya sudah ada di sini, kapanpun bisa di-recall 24 jam karena berbasis web. Nah, ini juga saya dapat dari Twitter. Ini lucu, ya, gambarnya. Jadi hacker dari Cina, dari Tiongkok. Mereka kan teknologi canggih. Kita akan menghack semua database di Indonesia. Taunya database di Indonesia kondisinya begini. Dan mungkin, ya, bukannya menduga atau bagaimana, mungkin beberapa lokasi di kantor-kantor kita di mana di Indonesia itu ada yang kondisinya begini, warkahnya kah, atau data KT-nya kah, atau buku tanahnya kah, mungkin ada yang kayak gini. Nah, ini merupakan tantangan besar bagaimana kita dapat menyelesaikan data. Kenapa sih ngomongin data? Apa sih pentingnya data? Pada saat kami melakukan PKA, kita melakukan studi lapangan, STULA. Kebetulan kelompok kami mendapatkan STULA ke Diskominfo Jabar. Jadi itu juga yang menjadi inspirasi kami. Di mana di sana
mengutamakan data banget gitu ya. Dan bahkan mereka mengutip arahannya Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jabar itu, pentingnya data sebagai dasar dari pengambilan kebijakan. Good data, good decision, bad data, bad decision, no data, no decision. Jadi data itu bukan hanya ngumpulinnya saja ya, semua data ada, tapi tujuan utama dari pengumpulan data adalah sebagai dasar untuk action atau recommendation. Nah, ini kenapa kita harus beranjak dari data dan kita membereskan data se-Indonesia. Kemudian, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, bahwa kita memiliki Renstra. Dan juga kita, ini menteri sebelumnya ya, karena waktu itu kami masih dibina oleh Menteri Pak Sofyan. 2024 targetnya adalah world class birokrasi, institusi pertanahan berstandar dunia. Dan untuk menjadi institusi pertanahan yang berkelas dunia, ATR BPN harus melakukan transformasi digital. Ini pertama kali dicanangkannya transformasi digital. Jadi omong kosong kalau kita ingin berstandar dunia, tetapi kita tidak bertransformasi digital. Semuanya masih manual, pelayanannya, kemudian pengarsipannya, kemudian pelaksanaan pekerjaannya, itu masih pelaporannya, masih manual. Nah, itu kita tidak akan menjadi institusi berstandar dunia dan bisa dibilang targetnya 2024 bakal tidak tercapai. Nah, upaya aksi perubahan kami adalah salah satu upaya dalam mewujudkan ATR BPN bertransformasi digital. Itu adalah sedikit pengantar ya dari apa yang kami lakukan. Outline-nya sebenarnya ini ada 4 yang utama: pendahuluan, proses kepemimpinan, hasil kepemimpinan, dan keberlanjutan aksi perubahan. Untuk diingat, Bapak Ibu, bahwa ini adalah tayangan ketika kami melakukan seminar akhir. Jadi mungkin ada beberapa proses-proses yang tidak teridentifikasi di slide ini karena untuk rancangannya sudah dilakukan. Nah, ini tadi untuk pendahuluan yang pertama. Ini adalah roadmap tema tahunan pembangunan pertanahan dan tata ruang Kementerian ATR, di mana mulai 2021 aja sudah transformasi digital dicanangkannya, terus tahun ini, tahun depan berbasis elektronik, dan 2024 itu style positif dan world class birokrasi. Nah, ini kan rencana, ini kan agenda. Bagaimana kondisinya? Kita tidak akan mencapai tujuan kalau kita tidak tahu baseline. Nah, baseline-nya ternyata yang pertama, telah diidentifikasi, portal dan layanan elektronik memang sudah banyak, namun belum merata untuk seluruh fungsi. Kita kan fungsi ATR BPN ada banyak. Nah, itu tidak semua fungsi sudah ada untuk layanan elektronik atau portal digital, platform digital. Kemudian, salah satu yang belum ada selama ini adalah fungsi konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan. Jadi, sejak tahun 82 sudah kerja, tetapi platform digitalnya itu belum ada. Baru detik ini, sejak aksi perubahan ini, ada suatu platform digital yang berbasis online. 24 jam bisa diakses dimanapun, di berbagai gawai. Sebelumnya, upaya untuk data collection memang sudah ada, tetapi masih sangat manual bisa dibilang. Mau nyari data ini, adanya di hard disk, orangnya pindah dan sebagainya. Dan itu benar-benar real terjadi. Kemudian, data-data yang kita miliki banyaknya laporan dokumen, belum terdigitalisasi, baik secara tabular, secara tekstual, maupun secara spasial. Padahal setelah diidentifikasi,
telah ada lebih dari 1.000 lokasi pelaksanaan KT sejak tahun 82. Tetapi bagaimana kita ingin meng-capture knowledge itu masih ada di laporan-laporan dokumen, belum ada terdigitalisasi. Nah, permasalahan utamanya adalah belum ada sistem informasi dan basis data untuk fungsi yang tadi kami sebutkan, yang berbentuk platform digital dan bersifat online. Sementara sejak adanya Permen ATR 16 2020 tentang organisasi dan tata kerja di tingkat kementerian, itu salah satu fungsi dari tugas dari fungsi konsolidasi tanah dan pengelolaan pertanahan adalah penyiapan basis data. Nah, berdasarkan visi misi kementerian, tema tahunan, landasan peraturan, dan kondisi yang ada, maka dirumuskan bahwa perlu, wajib ada suatu sistem informasi dan basis data, konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan. Itu yang menjadi basis beranjak dari kegiatan ini. Nah, untuk aksi perubahannya, kami telah menetapkan pertama jangka pendek. Jangka pendek itu masih pelaksanaan PKA ya. Jadi di dalam PKA itu kita 2 bulan balik ke kantor dalam tanda kutip ya, walaupun dulu nggak pernah ke Cikeas juga karena COVID gitu ya. Balik ke kantor, bekerja, namun kita melakukan aksi perubahan. Nah, itu target jangka pendeknya, tersusunnya sistem informasi, konsolidasi tanah, dan pengembangan pertanahan yang berbasis online. Intinya online. Karena selama ini belum pernah ada platform digital online. Coba cek, terkait konsolidasi tanah, sebelum saat ini. Adanya dulu masih awalnya 2007 sih, konten dan sebagainya, masih Excel, kemudian ada masih local host dan sebagainya. Kalau ini target kami online, full. Nggak perlu ditanya lagi kapan bukanya dari mana. Kemudian terinventarisasinya, sistemnya doang percuma, isinya harus ada. Nah, kami menargetkan lebih dari 1.000 lokasi secara digital, datanya masuk. Baik itu tabular, tekstual, maupun diharapkan spasial. Nah, untuk data spasial, kita akan melakukan upscaling sampai akhir tahun ini, yaitu melakukan platform ini bukan hanya online, tapi WebGIS. Kalau Bapak Ibu tahu, Gistaru lah ya, yang terkenal kalau WebGIS gitu, atau si Penta atau Sentuh Tanahku mungkin ya. Kayak gitulah, kira-kira targetnya gitu ya. Karena data doang kurang menurut kami. Harus ada spasialnya. Kemudian untuk jangka panjangnya, terintegrasinya sistem informasi dan basis data KTPP ya, saya singkat selalu bentar kepanjangan, dalam situs resmi .atrbpn.go.id dan ke dalam GeoKKP. Jadi target kami adalah apapun platform digitalnya belakangnya itu bukan swasta atau pihak ketiga lagi, udah atrbpn.go.id. Gitu. Dan yang berikutnya juga terintegrasi dengan GeoKKP. Nah, untuk hal ini kami nanti ceritakan sudah berkoordinasi juga dengan Pusdatin. Manfaat internalnya, terinventarisasinya seluruh data, kemudian terbentuk sistem informasi, terbentuk dashboard pelaporan online. Jadi bukan hanya data yang masa lalu, saat ini kan ada anggaran APBN ditempatkan di Kanwil maupun di Kanta untuk kegiatan KTPP. Nah, pelaksanaannya apakah sekarang udah 10% atau sudah keluar SK tim koordinasi, apakah sudah survei, apakah sudah ada berita acara kesepakatan dengan Pemda, itu juga bisa dilihat di dashboard ini harapannya. Kemudian meningkatkan kualitas dari, ujung-ujungnya adalah meningkatkan kualitas dari kinerja organisasi, yang dalam hal ini adalah KTPP. Nah, bukan hanya internal,
eksternal, karena ini platform digital yang terbuka, ada informasi publik terhadap database dan pelaksanaan KTPP. Jadi orang luar juga bisa tahu KT di Jawa Barat tahun 2005 itu di mana aja, gitu misalnya. Referensi bagi investasi kepada calon investor terhadap lokasi potensi. Nah, ini ada kaitannya dengan yang tadi dijelaskan oleh Pak Arwin, di mana sekarang ada paradigma manajemen pertanahan yang baru. Ada 4 pilar manajemen pertanahan yang baru sekarang. Yang pertama adalah land tenure, itu yang secara tradisional sudah dilakukan oleh BPN, yang outputnya adalah sertifikat hak atas tanah. Yang kedua adalah land use, di mana dengan hadirnya Kementerian ATR BPN ini bergabung dengan tata ruang, itu suatu bidang tanah fungsi ke depan 20 tahun sudah tahu. Yang ketiga land value. Land value itu harga atau nilai dari suatu bidang tanah itu teridentifikasi. Nah, yang terakhir, anak bungsu tapi sebenarnya masa depan dari ATR adalah land development. Setelah sudah tahu haknya apa, alas haknya, setelah sudah tahu rencananya untuk apa, setelah udah tahu harganya berapa atau nilainya berapa, nah, kedepannya mau diapain optimalisasinya. Makanya kita ada kegiatan pengembangan pertanahan, identifikasi potensi pengembangan pertanahan. Nah, SIDA KTPP, sistem informasi kami nanti memasukkan juga potensi pengembangan pertanahan. Kemudian kemudahan bagi pelaksanaan KTPP terhadap pelaksanaan kegiatan. Jadi teman-teman Kanwil Kantah yang ada kegiatan KTPP gitu ya ke depannya, itu pelaporan tinggal masukin ke sistem kami gitu. Ini bisa menghemat juga, ibaratnya tidak perlu ke Jakarta untuk melaporkan, atau bahkan mungkin ke depannya tidak perlu mengirim laporan dan sebagainya, melalui platform ini saja. Kemudian ini adalah 5 kriteria inovasi yang biasa dianggap bagus ya, karena memenuhi 5 kriteria ini. Pertama, ini memberi nilai tambah bagi organisasi karena ada database. Akhirnya data itu ketika dicari bukan tidak ada di mana-mana lagi, tapi sudah ada memang. Dan sudah tidak perlu nanya orang. Yang kedua, platformnya digital. Bisa diakses kapanpun, dimanapun. Kemudian wadah pelaksanaan dari kegiatan dan pelaporan bagi Kanwil dan Kantah. Memiliki unsur kebaruan karena dengan adanya SIDA KTPP, nanti kami jelaskan namanya ini adalah SIDA KTPP, pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan evaluasi akan menjadi lebih cepat. Dan kemudian akan dikembangkan dengan konsep WebGIS. Bisa direplikasi sistem informasi ini di dijen manapun bisa dikembangkan. Jadi bisa direplikasi, tidak unik hanya untuk KTPP fungsinya. Dapat diterapkan secara berkelanjutan. Nah, aksi ini tidak bergantung pada person atau orang perorangan. Mau pejabatnya ganti, pimpinannya ganti, udah nggak ada alasan filenya kebawa dan sebagainya, karena udah cloud computing. Selama sistemnya itu masih dipakai, dia akan selalu bisa melayani. Kemudian sesuai dengan nilai-nilai organisasi, melayani profesional terpercaya, melayani ini meningkat dapat secara signifikan dibandingkan dengan non-digital. Kemudian juga profesional ini dikembangkan dengan secara profesional oleh tim yang kompeten di bidang web development. Kemudian terpercaya juga membuat akurasi dan validasi data lebih akurat. Nah, ini adalah tahapan yang kami lakukan. Yang pertama, persiapan. Ini kita membentuk tim efektif karena tidak ada pekerjaan di kementerian ini yang one man show. Saya tidak bisa melakukan sendiri, saya butuh tim. Nah, kebetulan Bu Dirjen kami
merestui untuk membentuk tim efektif ini melalui keputusan Dirjen. Kemudian kita membawa pengumpulan data yang kedua. Jadi kami identifikasi ada 1073 lokasi KT. Sejarahnya BPN melakukan KT yang kami identifikasi. Mungkin akan lebih. Nah, ini yang kita cari lagi nanti. Kemudian ada 223.000 peserta KT sejak tahun 82. Kemudian data yang dikumpul, kita kompilasi, kita digitalisasi. Ini mungkin tadinya laporan, tadinya bentuknya manual. Nah, ini kita digitalisasi. Kemudian kita melakukan koordinasi juga dengan ya karena yang dekat DKI ya, sebagai penyamaan persepsi, sosialisasi, sistem informasinya, masukan-masukannya bagaimana. Karena apa? Ujung-ujungnya usernya adalah Kanwil dan Kantah. Nah, yang ketiga adalah tahap perancangan dan pembangunan sistem. Ini yang paling krusial karena sistem informasi ini intinya dikembangkan di tahapan ini. Yang telah dilakukan, kita ketemu dengan Pusdatin, ketemu 2 kabit, Bu Tuti atau siapa, dan Pak Idin. Kita rapat, terus juga kita melakukan wireframing user interface, user experience terhadap SIDA KTPP, terus ada back and code dan sebagainya. Ini yang dilakukan oleh tim kami lah. Nah, tadinya kami sudah berhasil online, tapi belakangnya belum atrbpn.go.id. Jadi dulu SIDA KTPP.digitala.id. Tetapi karena upaya kami mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, akhirnya yang tadinya kita rencanakan di jangka menengah atau panjang, malah selesai di 2 bulan. Yaitu apa? Mendapatkan hosting domain atrbpn.go.id. Teknologi yang kami, jadi sebenarnya ini panjang ya, cuman kami menjelaskannya ringkas saja. Tahapan ini yang paling banyak sebenarnya. Teknologinya ada untuk cloud computingnya kita menggunakan Digital Ocean Droplet, database-nya MongoDB, back-end-nya Node.js, front-end-nya Vue.js, GIS-nya. Nah, itu teknis lah. Tetapi ini juga sudah divalidasi dan disetujui oleh Pusdatin, baik keamanannya, baik pun teknologinya. Jadi, kita bahkan sudah beberapa kali bersurat gitu ya, sempat dapat 8 poin high risk untuk risikonya diperbaiki sudah dan akhirnya di-approve. Kemudian ini adalah tampilan interface dan landing page dari platform SIDA KTPP yang sekarang .atrbpn.go.id. Nah, ini adalah workflow dari sistem informasinya. Kita nggak akan bisa kerja sendirian karena nanti Kanwil dan Kantah yang sebenarnya akan memperkaya dan memperkuat sistem ini. Jadi Kanwil dan Kantah membuat akun, kita approve, kemudian pada intinya gini, Kanwil nanti karena ada kegiatan-kegiatan APBN yang ditaruh di Kanwil dan Kantah, nah Kantah itu akan melakukan pelaksanaan kegiatan, mereka menginput data, Kanwil memverifikasi, mengapprove, kalau sudah di-approve akan terupload di website dan sudah dapat ditampilkan secara publik. Jadi ada verifikasi berjenjang, karena kita takutnya ya kalau ibaratnya mengisi tidak ada yang melihat, ini data benar apa enggaknya juga bisa dipertanyakan. Dan dengan adanya SIDA KTPP ini, ada perubahan budaya kerja kita harapkan, yang semula bersifat manual dan fisik menjadi digital. Kemudian kita melakukan penguji cobaan sistem juga, baik itu di pusat maupun ke daerah. Ini adalah beberapa tahapan lah yang dilakukan ya, terkait sistem kerja, konsep basis datanya, dampak dan perubahan alur kerja, dan bagaimana ini nanti ke depannya dapat terintegrasi dengan GeoKKP. Kemudian penginputan data. Nah, ini
Tadi kita bangun rumahnya, sekarang ngisi furniture-nya. Karena kalau rumahnya doang nggak ada isinya, ya percuma. Jadi tahapan yang paling krusial, yang pertama bangun rumahnya, sudah online dan sebagainya, kita ngisi. Nah, ini kita input semualah data yang dibutuhkan, ada eviden-evidennya, SK-SK, laporan, peta, dan sebagainya. Kemudian kita melakukan evaluasi dan persetujuan sistem. Kebetulan direktur sebagai mentor dan kepala unit organisasi menyetujui dari sistem SIDA KTPP ini, karena sudah disetujui, kami launching. Launchingnya dilakukan bahkan ada jejak digital. Jadi kalau ada orang bilang jejak digital itu jam jenderal, nah ini sudah kita launching di situs di medsos ya, kita melalui media sosial Direktorat Jenderal maupun Direktorat. Selanjutnya kita melakukan sosialisasi dan uji coba. Kami waktu itu ke Sumatera Selatan, yang dihadiri juga dari 5 kantor pertanahan, dan ini adalah kriteria keberhasilannya, yaitu dengan terbangunnya SIDA KTPP, penyelenggaraan KTPP menjadi digital, pencarian data menjadi lebih cepat, pelaporan dilakukan online, dan kapasitas SDM menjadi meningkat. Jadi indikatornya, pola kerja dan bisnis proses, kalau semula itu manual, sekarang menjadi digital. Pencarian dan pengelolaan data itu membutuhkan waktu, dan bahkan ada yang hilang datanya dan sebagainya. Kalau sekarang, data dapat dicari secara instan dan tersimpan dalam cloud storage. Pelaporan juga fisik sekarang online, tanpa biaya upload gitu. Kalau dulu ngirim, sekarang upload. Efisiensi pelaksanaan pekerjaan ini jauh lebih efisien. SDM-nya kalau dulu bisnis as usual, nah ini ada tuntutan di mana bukan hanya pusat yang mengubah budaya kerja. Kami harapkan teman-teman pelaksana di Kanwil dan Kantah juga sudah semakin paham dan semakin mampu secara digital dalam pelaksanaan kegiatannya. Nah, ini adalah video profile ya dari sistem yang kami buat. Sebentar, share sound. Apakah kedengeran Bapak Ibu? SIDA KTPP dapat diakses melalui alamat web sidaktpp.atrabpn.go.id. Platform digital ini berupa website yang dibuat untuk mengumpulkan data mengenai konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan. Hal ini mempermudah untuk semua kantor wilayah dan kantor pertanahan untuk dapat menginput data secara digital. Website ini juga dapat dipantau secara langsung oleh Kementerian ATR BPN, dan masyarakat dapat melihat dan juga memantau aktivitas mengenai pengembangan pertanahan dan konsolidasi tanah. Selain data dalam bentuk tabular, SIDA KTPP saat ini juga sudah berbasis SIDA KTPP dapat menampilkan data spasial terkait konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan berbasis bidang tanah. Berikut adalah contoh penyajian data spasial yang sudah divalidasi dan diolah beserta dengan keterangan pada setiap bidang tanah hasil konsolidasi tanah. Tampilan peta dasar dapat diubah menjadi citra satelit untuk melihat kondisi terkini dari lokasi konsolidasi tanah, dengan menekan tombol di kanan atas halaman peta. Ini adalah tampilan detil data konsolidasi tanah yang dikumpulkan dalam SIDA KTPP. Data-data yang diinput dan telah tervalidasi dapat diunduh pada kolom eviden oleh publik. Ya, demikian video profil dari SIDA KTPP yang telah kami lakukan.
Dan atas upaya memang benar yang dikatakan hasil tidak mengkhianati upaya. Jadi atas upaya ini kami mendapatkan penghargaan dari Direktorat Jenderal kami sebagai agen perubahan dan juga atas capaiannya dalam pembuatan aplikasi SIDA KTPP ini. Jadi bisa dibilang dapat approval dari bukan hanya atasan langsung tapi dari Direktorat Jenderal atas capaian ini. Lanjut. Untuk pengelolaan budaya kerja dan membangun jejaring kolaborasi, ini diperlukan adanya perubahan budaya kerja. Jadi intinya adalah bukan hanya produknya, tetapi bagaimana kita membuat perubahan. Mengapa kami terpilih menjadi agen perubahan? Kehadiran kita membuat perubahan. Itu yang paling penting sebenarnya lesson learn dari aksi perubahan. Jadi semuanya itu perubahan. Bagaimana kehadiran kita terasa, tidak business as usual, itu yang paling penting. Nah, yang telah dilakukan oleh saya sebagai project leader adalah ini aksi perubahan bersifat transformasi digital. Jadi apa yang kita lakukan itu sebenarnya mendukung upaya kementerian, bukan berlawanan arus. Kemudian juga kemarin kita banyak masa-masa COVID ya, jadi walaupun cuma 2 bulan kerjanya ibaratnya untuk mengembangkan ini, tetapi kita memanfaatkan teknologi juga bisa jadi. Kemudian kita juga membentuk PIC wilayah masing-masing provinsi untuk pengumpulan, kompilasi, dan digitalisasi data. Kemudian juga ada admin dari tiap tingkatan. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita harus mengubah mindset dari bukan digital menjadi digital. Kemudian berkolaborasi dan berintegrasi dalam pembentukan dan keberjalanan sistem. Ini adalah beberapa bentuk dukungan yang diberikan oleh beberapa pihak yang hasil komunikasi secara aktif dari para eselon 2, kemudian dari Dirjen, tadi sudah disampaikan bahkan dapat penghargaan dan sebagainya. Ini capaian yang dilakukan ya. Jadi sebelum kita melakukan ini dalam rangka PKA, PKP, Latsar mungkin sama semua. Ketika on class itu kita membuat rencana. Kita mau ngapain, tahapannya apa, milestone-nya apa. Nah setelah selesai itu kita tinggal ngecek dari bikin berapa milestone, 7-nya tercapai nggak. Dan kita waktu bikin milestone pasti nanti diarahkan oleh coach-nya, ada time schedule-nya juga. Nah, milestone-nya harus tercapai kapan, tercapainya kapan realnya nanti. Nah, itu yang penting. Nah, ini tadi sudah dijelaskan banyak sih ya, tapi kami ingin membandingkan saja beberapa milestone-nya, pembentukan tim, pengumpulan data, kemudian dan sebagainya. Ini kenapa penting? Karena if you fail to plan, you plan to fail. Perencanaan itu paling penting. Jadi bukan hanya aksinya, bukan hanya hasilnya, tapi bagaimana untuk mencapai hasil itu kita merencanakan tahapan, dan itu benar-benar kita komit lakukan. Itu adalah sedikit lesson learn yang kami dapat. Kemudian kita juga ini koordinasi eksternal ya. Disebutkan di dalam rencana itu misalnya stakeholder cuma ABCD. Tetapi kami melakukan lebih dari itu karena kebetulan ada kesempatan. Misalnya kami koordinasi bahkan dengan JICA dan Esri untuk lebih mengembangkan ini. Dan ini nanti terwujud, bukan cuma ngomong doang, nanti akan dilihat bahwa salah satu tahapan dari perubahan transformasi digital ini adalah bagaimana kita mampu menyusun data spasial. Dan baru terlaksana minggu lalu, sebagai tindak lanjut dari aksi perubahan ini, kita melakukan workshop dengan Esri. Mungkin teman-teman di sini ada yang menjadi peserta waktu kita lakukan workshop dengan se-Indonesia, 33 kanwil kita undang.
Nah, ini tahapannya. Kemudian ternyata ada yang di luar rencana, tetapi alhamdulillah di luar rencananya itu bukan yang direncanakan tidak tercapai, tapi yang tidak direncanakan tapi malah ada dapat. Seperti yang pertama, kita targetkan integrasi dengan portal resmi kementerian itu akhir tahun atau tahun depan. Ternyata pada saat berjalannya waktu, kita dapat dukungan yang luar biasa dari Pusdatin, dan akhirnya kita dapat launching bukan dot belakangnya itu yang pihak ketiga atau third party lah ya, tetapi langsung atrbpn.go.id. Jadi bayangkan kita melakukan sesuatu selama rentang waktu yang sangat sempit, tetapi dapat approval untuk dapat itulah embel-embel kementeriannya gitu. Kemudian ini ya tadi sudah dijawabkan menjadi agen perubahan, dan juga JICA juga rencananya mengekstend kerjasama karena kami di direktorat itu sekarang ada kerjasama untuk misalnya technical cooperation untuk menyusun Juknis KTV. Nah, kedepannya pengembangan pertanahan akan menjadi tema. Kebetulan terakhir keberlanjutan aksi perubahan ini mendapat dukungan dari berbagai stakeholders, dari mentor dan juga stakeholders terkait, Pusdatin, Kanwil, Kantah, Direktorat, bahkan Direktorat Jenderal, bahkan Bu Dirjen sendiri, dan juga diterimanya SIDA KTPP ini ke dalam domain resmi kementerian. Intinya dapat belakangnya atrbpn.go.id. Kemudian juga secara anggaran pun untuk 2023 kita ada dana untuk pengembangan sistem ini karena kita ada tupoksi basis data. Kemudian juga akan didukung oleh JICA dengan mereka menyusun proposal dengan judul Project for Capacity Development for Land Development Policy Making. Buktinya bisa dilihat bahkan di Bitly ini. Jadi Bapak Ibu kalau mau lihat juga bisa melihat bahwa real ada. Dan yang terakhir ini roadmap-nya yang kami susun. Startup-nya itu ya gara-gara PKA gitu ya. Tapi kita akhirnya bisa launching online tadi. Tujuan jangka menengahnya kita WebGIS sistem ini. Bahkan beberapa lokasi sudah bisa WebGIS. Tapi memang tidak semua. Di video profile tadi misalnya di Blitar ada beberapa lokasi yang sudah berbasis GIS. Tujuan jangka menengahnya kita sampai akhir tahun ini bisa di WebGIS. Tujuan jangka panjang sampai paling enggak periode pemerintahan ini berakhir itu terintegrasi dengan sistem informasi yang ada di Ditjen Pengadaan dan di Kementerian, karena ini sudah mulai dikeluhkan juga oleh Bu Sri Mulyani kebanyakan aplikasi dan sebagainya. Nah, kita harapkan ini terintegrasi. Jadi, terintegrasi dengan GeoKKP dan sebagainya. Sampai periode pemerintahan ini berakhir. Dan ini terakhir adalah tindak lanjut nyata aksi perubahan. Kalau Bapak Ibu memfollow akun IG Kementerian, bukan hanya di Kementerian, itu Bapak bisa lihat postingan tentang SIDA KTPP, pengembangan pertanahan, dan workshop untuk pelatihan petanya. Jadi tadi kami sampaikan, salah satu upaya kami adalah perubahan budaya kerja. Nah, karena semua ini diminta digital, kami paham juga Indonesia itu beragam, dari Aceh sampai Papua. Kapasitas dan jumlah kuantitas SDM-nya juga beragam. Nggak mungkin kita minta semua harus bisa penyusunan data spasial secara digital langsung. Makanya kami pada tanggal 6-7-8 Juli kami mengadakan workshop di Hotel JW Marriott Jakarta yang diikuti oleh 33 kanwil atau provinsi lah. Jadi orang kanwil ada yang melempar ke Kantah dan sebagainya untuk bagaimana mereka Bapak Ibu bisa menyusun data spasial paling enggak secara awal pengantarnya.
dan itu responsnya positif. Bahkan teman-teman kami, tim kami bikin WA group tuh banyak yang minta, Pak, ada lanjutannya nggak? Kalau perlu kami pengen offline ke Jakarta deh, informal gitu ya, kami sumsum deh, bayar sendiri untuk ini. Jadi intinya minat terbangun. Dan ini dibuka dan di-approve oleh Bu Dirjen juga. Jadi informasi ini dapat dilihat secara transparan di medsos kementerian, Direktorat Jenderal kami juga ada. Ini adalah tindak lanjut. Jadi bukan berarti dalam tanda kutip ya, saya kerja cuman buat PKA doang. Enggak. Ibaratnya ini dilanjutin. Dan ini tidak berakhir pada pelaksanaan pelatihan kemarin selesai. Jadi bukan hanya syarat kelulusan. Yang paling penting adalah bagaimana kita berada di suatu tempat dapat membuat perubahan. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Pak Moderator, Pak Arwin. Coach saya juga nih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Reza. Terima kasih atas sajiannya. Dan teman-teman, mari kita upload secara virtual saja. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, peserta webinar, memang barangkali karena ini adalah sesuatu yang baru, maka saat ini pertanyaan yang masuk ada 4, dan mungkin kita bisa lihat aja sekalian ya. Sambil saya mohon, karena ada dari 4 pertanyaan itu hanya ada 1 yang login, jadi yang 3 lagi kita nggak tahu siapa namanya. Nah, mohon Bapak atau Ibu yang mengajukan pertanyaan untuk target 1000 lokasi, bagaimana kategori database KT, sumbang saran, dan seterusnya. Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan ini ada? Bisa open mic. Bapak atau Ibu yang mengajukan pertanyaan ini bisa open mic untuk bisa menyampaikan sendiri pertanyaannya. Ini di vote oleh 3 orang. Ada 1 komen juga. Oke, jika Bapak atau Ibunya malu-malu, tidak ingin menyampaikan sendiri, mungkin kita bisa tanggapi Pak Reza. Silakan untuk target 1000 lokasi, bagaimana kategori database KT-nya. Sumbang saran, lokasi KT yang dianggarkan tetapi tidak terrealisasi, lokasi KT baru sampai dengan tahap penlock KT yang ditindaklanjuti dengan KT, realisasi KT 100%, dan seterusnya. Saya juga tidak terlalu paham nih maksud pertanyaannya. Mudah-mudahan Pak Reza bisa menanggapi. Silakan Pak Reza. Baik, terima kasih Pak Arwin dan Bapak atau Ibu yang bertanya. Ini pertanyaan yang bagus. Yang kita masukkan, yang kita peraturan audio atau audio setting itu tuh paling bawahnya audio setting, itu diklik, terus coba yang di atas. Ada yang bocor ya? Ini bocor apa yang nanya yang mau ngomong nih? Boleh lanjut? Ya coba lanjut aja deh. Ya, yang kita masukkan di dalam database bukan hanya lokasi konsolidasi tanah yang sudah dilakukan pelaksanaan atau pembangunan, tetapi juga bahkan dilakukan di tahapan perencanaan. Jadi berdasarkan Permen 12 2019 tentang konsolidasi tanah disebutkan bahwa
tahapan konsolidasi tanah itu adalah Renlak Bangwas, perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, dan pengawasan. Nah, database kami memasukkan semua tahapan itu, tapi pengawasan yang tidak ya, karena ini sebenarnya Renlakbang lah pelaksanaannya. Jadi baik itu di level perencanaan, pelaksanaan, atau bahkan sudah pembangunan, itu bisa masuk ke dalam database ini. Jadi misalnya tahun 2019 pernah ada perencanaan KT di Manado gitu ya. Belum pernah ada pembangunan Pak, karena baru perencanaannya misalnya tahun 2000, setahun lalu atau 2 tahun lalu. Itu pun sudah bisa masuk di dalam database ini. Karena kita tidak hanya melihat hasil pembangunannya, tetapi kita melihat lokasinya, mana yang sudah direncanakan, mana yang sudah dilaksanakan, mana yang sudah dibangun. Jadi kategorinya itu sesuai dengan Permen 12 2019, ada lokasi yang masih dalam tahap perencanaan, ada yang pelaksanaan dan pembangunan. Mungkin itu Pak Arwin. Baik, terima kasih Pak Reza. Bapak Ibu para peserta sekalian, sebelum saya lanjut ke pertanyaan yang kedua, karena masih ada 3 pertanyaan lagi, jika Bapak Ibu ada yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung dan tidak bisa atau kurang familiar dengan aplikasi yang digunakan, silakan raise hand juga boleh. Silakan raise hand terlebih dahulu supaya saya bisa mengidentifikasi siapa yang duluan, yang kemudian akan kita beri kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Pak Reza selaku penyaji. Nah, sambil menunggu yang raise hand, kita lihat pertanyaan yang kedua. Apakah bisa dilakukan penataan batas ulang pada tanah hak pakai milik Pemda karena adanya permasalahan penguasaan fisik yang keliru atau dikuasai orang lain dan setelah ada kesepakatan dengan LC? Ini ada komennya 1, mudah-mudahan komennya tidak kayak tadi nih, angka doang. Komennya dijawab bisa, sudah ada yang bantu jawab nih. Tapi bisa dikomentari mungkin Pak Reza. Baik. Bisa dilakukan penataan batas ulang pada bisa terlalu kecil Pak, saya ngelihatnya gimana? Emang kecil itu ya? Nah, oke. Tolong di ini Bapak Ibu, yang kami kembangkan adalah database, basis data, ya. Tetapi di dalam konsolidasi tanah itu ada kegiatan-kegiatan lain. Karena kita merekodnya data di dalam SIDA KTPP, ya datanya itu konsolidasi tanahnya dulu bagaimana, itu yang kita capture. Tetapi mungkin di dalam pelaksanaan konsolidasi tanah, ketika terjadi suatu permasalahan penataan batas ulang, apakah itu bisa dilakukan? Itu mungkin bisa, tetapi bukan dalam konteks SIDA KTPP ini. Jadi bukan dalam konteks datanya Pak Arwin ya. Jadi kalau data kan kita ya data tahun dulu itu kondisinya bagaimana ya kita capture-nya begitu. Kita tidak memperbaiki hasil KT yang dulu. Itu tahapan yang lain dari data. Jadi kalau hasil KT dulu bermasalah, itu mungkin ada tahapan lain, tetapi bukan dalam konteks pengembangan database-nya. Mungkin itu, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya secara langsung? Belum ada juga. Baik, kita lanjut ke yang ketiga. Ini saya tandain dulu. Bapak atau Ibu Noviani dari Kantah Merangin, ada?
Bapak atau Ibu Noviani yang bertanya, pertanyaannya izin bertanya, apakah ada Juklak atau Juknis kegiatan fasilitasi KTPP? Yang silakan dijawab aja Pak Reza. Ada Bapak Ibu, jadi sebenarnya kalau untuk Juklak dan Juknis itu kan terkait dengan kegiatan yang teranggarkan ya. Dari KTPP itu tahun ini ada 4 jenis. Yang pertama Mate KT, yang kedua SKKT, yang ketiga itu IP3, yang keempat basis data. Keempat-empatnya itu telah ada Juklak atau Juknisnya. Kalau nggak salah di bulan Februari melalui Sesditjen kami sudah diedarkan surat ke seluruh kanwil dan kantah yang mendapat kegiatan. Jadi ada gitu. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita beralih ke pertanyaan yang keempat, ini ada yang raise hand. Jadi saya harus hargai juga yang raise hand dulu nih. Apalagi ini kayaknya temannya Pak Reza ini. Silakan Pak Fahmi. Apa kabar, Bos? Siap, terima kasih. Siap. Yang kami hormati Pak Arwin, Pak Reza, dua-duanya adalah guru-guru saya. Jadi gini Pak Reza, ya karena ini menyoroti tentang aplikasi. Kemarin kalau nggak salah Bu Sri Mulyani menyampaikan bahwa BPN termasuk yang boros aplikasi. Nah, ini bagaimana untuk menjawab hal ini? Mungkin bisa disampaikan Pak Reza. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Seperti di tayangan saya roadmap tadi terakhir, salah satu milestone dari kegiatan ini adalah integrasi. Jadi sampai 2024 kami harapkan sudah terintegrasi dengan GeoKKP, dengan aplikasi lain di tingkat kementerian, dan mungkin sudah dikelola secara resmi di level kementerian. Jadi memang benar apa yang disampaikan Bu Sri Mulyani, kita terlalu banyak bikin aplikasi. Nah, yang paling penting adalah transformasi digitalnya. Jadi setiap kita lakukan kegiatan tahapan yang secara normal kita lakukan itu kalau bisa ke depannya semua udah digital. Cuman aplikasinya mungkin kata Bu Sri Mulyani jangan satu-satu, jangan masing-masing, terintegrasi. Nah, fungsi KTPP sebelum adanya ini belum ada platform digitalnya. Jadi orang nggak bisa melakukan secara digital. Sekarang saya upayanya adalah menyediakan platform digitalnya. Nah, selanjutnya ini belum selesai, selanjutnya integrasinya dengan GeoKKP, dengan TRBPN dan sebagainya. Yang tahapan udah terintegrasi setidaknya domainnya sudah. Jadi udah dapat atrbpn.go.id. Sehingga kalau ada apa-apa itu udah nggak ada masalah person, udah masalah sistem. Mungkin itu Pak Fahmi. Terima kasih pertanyaan. Terima kasih. Baik, sementara tidak ada yang raise hand dulu, kita ke pertanyaan yang keempat yang ada di Pigeonhole. Apakah sistem informasi ini sudah berjalan? Mengingat di Kabupaten Rokan Hulu, Riau, terdapat potensi untuk dilakukan konsolidasi tanah, sehingga kami perlu referensi atau case study untuk meyakinkan para stakeholder. Ini menarik, Pak Reza. Oke. Mungkin bisa dikasih kontak person sekalian nih, kalau ya. Ini. Izin boleh saya share screen, Pak? Oke, saya Bapak lagi share screen, kan? Ya. Ya. Sebentar. Ini. Ini. Mungkin sudah terlihat di layar Bapak. Saya ulangi ya. Ditulis sidaktpp.atrbpn.go.id, enter. Nah, jadi pertanyaannya langsung saya jawab secara bukti. Apakah sudah online? Sudah. Dan ada disclaimer-nya juga. Jadi
nggak langsung kita menyerahkan data lah ibaratnya. Karena kita kan harus tahu legalnya dan sebagainya. Kita klik setuju. Nah, ini contohnya nih. Ini adalah interface dari websitenya. Baik itu ada tab-nya, Kementerian ATBN, KT, PP, Sidak KTPP. Ini ada pengertian-pengertiannya kalau diklik ya, dan sebagainya. Kemudian kita ada PP juga ada pengertian-pengertiannya. Kemudian, nah balik ke tadi. Kalau Bapak Ibu lihat, ini contohnya saya klik mana ya? Ini di sini ada, di sini ya kalau dilihat nih ada peta Indonesia. Ini bukan gambar ya Bapak Ibu. Ini adalah peta aktif. Jadi Bapak bisa ngeklik provinsinya mana. Ini saya contoh nih nih ya. Ini provinsi apa ini? Jambi kali ya. Saya klik Jambi. Nah, keluar langsung Jambi, basis data, terus ada tampilan. Kalau ada yang sudah WebGIS, ini mungkin Jambi belum ya. Kalau yang sudah WebGIS, kelihatan nanti di sini titik-titiknya gitu ya. Jadi nanti kelihatan kalau yang sudah WebGIS misalnya, di sini nanti ada KT gitu. Karena ini mungkin di Jambi belum ada, tapi ternyata di Jambi itu pernah ada 44 KT selama sejarah BPN. Ya, ini mungkin datanya apakah pelaksanaannya belum terupdate, tetapi yang kami lihat nih, tadi yang pertanyaan juga, kalau yang baru perencanaan juga bisa masuk. Yang pelaksanaan masuk, yang pembangunan bisa masuk. Jadi di Jambi, sementara datanya ada 44 lokasi KT, di mana ada 40 lokasi perencanaan, yang tahap perencanaan, 2 lokasi tahap pelaksanaan, 2 lokasi tahap pembangunan. Dengan total 13.322 hektar, 553. Di 14 kota. Nah, ini statusnya perencanaan, pelaksanaan. Jadi, kalaupun menginput matek ya sekarang kalau perencanaan namanya, belum dilakukan pembangunan pun kita sudah bisa. Terus bisa dilihat jumlah peserta, 346 tahunnya, 1985 dan sebagainya. Di Bungo, di Jambi dan sebagainya. Ini kabupaten kotanya. Jadi udah bisa. Nah, terus tadi ada pertanyaan Rokan Hulu apa tuh ya? Ini Riau ya? Ini Rokan Hulu, benar. Riau ya. Karena ini kita data ya, data KT ya. Sejauh data yang kami miliki, Kabupaten Rokan Hulu belum pernah ada KT. Nah, tadi usulannya mau ada KT. Wah, ini bagus banget diusulin. Karena kita selain basis data, kita juga ada potensi pengembangan pertanahan yang di mana di dalamnya termasuk juga KT. Nah, yang di potensi ini baru ada Pekanbaru. Bisa diusulkan untuk Rokan Hulu misalnya, tetapi kalau misalnya ini mau mengusulkan gini secara real yang akan benar-benar akan ditindaklanjuti, tolong berdiskusi dengan Kanwil dan mungkin dari kami untuk dianggarkan bahkan nanti. Jadi kalau mengusulkan potensi, baik KT maupun pengembangan pertanahan itu, kami ada kegiatannya untuk menganggarkan itu. Gitu. Dan nanti pelaksanaannya masukin di sini kayak teman-teman Pekanbaru kemarin nih. Ini dia mengasukkan 37 hektar di Kecamatan Kulim, nilai tanahnya sekarang 150.000 dan sebagainya. Nanti kalau diklik ada rinciannya juga. Kita klik misalnya. Nah, ini ada foto-fotonya. Kemudian jenis hak atas tanahnya untuk SHM ada 29 dan sebagainya, kondisi existing tanah kosong dan sebagainya lah. Dan kemudian mereka juga SK tim dan sebagainya. Nah, ini yang kami bilang transformasi digital. Bapak Ibu ini udah nggak bikin laporan yang ngirim, udah nggak perlu ke Jakarta untuk presentasi. Dari sistem ini aja udah jadi.
dan saya nggak perlu nanya Bapak Ibu kalau ngelihat kondisinya. Saya cuma buka ini, udah ngupload belum tuh si A, si B. Udah dianggarkan, udah bulan Oktober, belum ada isinya misalnya. Sebagainya. Nah, ini adalah tampilannya. Jadi, kembali pertanyaan terakhir tadi, apakah sudah online, sudah bisa dilihat? Sudah. Alamatnya apa ini? sidakktpp.atfppn.go.id. Mungkin itu Pak Arwin. Ada kontak person mungkin yang bisa dihubungi jika ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai aplikasi ini. Silakan Pak Reza. Oke, ntar saya tulis dulu di mana ya, saya tulis di chat aja ya Pak ya. Tambahin di slide aja juga nggak apa-apa. Tambahin di slide, oke. Tadi mana? Supaya dicatat sama teman-teman. Sambil menunggu, ada Pak Hadi Arnowo yang raise hand. Bisa sambil dengerin pertanyaan Pak Hadi ya Pak Reza ya? Bisa Pak. Oke, silakan Pak Hadi. Apa kabar? Udah sehat Pak Hadi? Masih mute Pak? Maaf, ya, halo, tes maaf. Oke, ya tes. Silakan Gini Pak, silakan. coba nih ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya juga mengucapkan luar biasa untuk Pak Reza, luar biasa, bagus sekali. Langsung saya ke pertanyaan Pak Reza. Ini kan saya misalnya ingin menggunakan data dari KT itu sebagai flying layer. Jadi kita tuh pengen menggunakan di WebJIS. Apakah itu bisa dibuka juga akses untuk kita katakan untuk sebagai layer flying layer itu untuk kita gunakan pada waktu kita melakukan analisis spasial itu di tempat saya sebagai WebJIS itu. Yang pertama, kedua kemudian juga apakah laporan-laporan yang lama itu juga bisa disimpan sebagai resipatori. Jadi katakanlah banyak laporan KT yang dahulu masih dalam bentuk cetakan, itu apakah juga disimpan sekarang masih ada di-keep dalam katakanlah semacam resipatori, sehingga kalau kita ingin mengadakan semacam kajian atau apa, mungkin kita bisa memperolehnya gitu di tempat Bapak Reza. Itu saja Pak Reza, terima kasih banyak. Oke, sebelum lupa langsung aja Pak Reza, karena saya tidak bisa bantu mengingatkan, sangat teknis pertanyaannya soalnya. Iya. Pak Hadi apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah Pak Reza, ya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya senang melihat Pak Hadi. Iya. Karena pas terakhir kami ke sana, saya dengar kabar nggak enak, jadi saya senang melihat Pak Hadi lagi. Ya, alhamdulillah. Ya, Oke, yang pertama, apakah bisa menjadi salah satu layer lah dari peta KT ini untuk analisis data spasial lainnya? Bisa, Pak. Jadi ini interoperabilitas, paling IPI-nya bisa ditransfer lah ke tempat yang membutuhkan. Jadi bisa. Yang pertama bisa. Apakah peta KT-nya dipakai buat di tempat lain atau apa. Asal ada kompatibel gitu ya Pak ya. Ini sistem teknisnya saya kurang ngerti, tapi intinya bisa gitu. Yang kedua, data yang dokumen kertasnya resipatori itu maksudnya gimana ya Pak ya? Jadi kalau yang kami tahu misalnya ya data-data dokumen kertasnya itu yang kami ubah, Pak. Jadi digital yang ada sekarang. Kalau Bapak nanya dokumennya sudah diubah, dokumennya sekarang di mana gitu mungkin ya. Nah itu saya kurang tahu karena kami malah tujuannya mendigitalkan itu gitu. Jadi ya misalnya yang ada itu kami dapatnya dari kertasnya lah ibaratnya dulu. Baik.
Gitu. Kalau misalnya sebagai contoh ya, saya coba share screen. Nih ya, contoh misalnya di Sumatera Utara, ada nggak nih? Nah, tahun 88 gitu ya, di Simalungun. Iya. Nah, ini dari dokumen, Pak, dari buku. Oh iya, oke, baik. Dari buku kita pindahin data tabularnya, data apanya. Nah, yang berat itu memang data spasialnya, Pak. Iya. Zaman dulu, Pak, waduh, boro-boro pakai komputer. Ya masih pakai. Masih gambar kertas. Kalkir, Pak. Saya ngalami, Pak, waktu itu. Boro-boro ngomongin koreksi geometris gitu ya. Iya. Itu. Ininya aja nggak ada. Nah, itu yang tantangan kami. Jadi kayak Simalungun, Medan tahun 89, ini kami dapatkan dari buku. Nah, di sana katanya berapa hektar? Oh, segini, masukin. Di sana berapa bidang, berapa peserta. Nah, cuman petanya ada yang udah, ada yang belum. Yang udah yang tadi di video profile. Mungkin itu, Pak. Ya, oke, baik. Ya. Makasih, Pak Risa. Pak Arwin, makasih juga. Oke, baik. Sama-sama. Terima kasih Pak Hadi. Semoga sehat selalu, makin fit. Baik, satu lagi Pak Reza yang tadi kontak person untuk Rokan Hulu. Kalau misalnya karena ini beliau bicara potensi, meskipun mungkin bisa ditunjukin harus menghubungi siapa. Udah dilihat Pak ya. Kalau ini untuk platformnya ya, sudah KTPP-nya. Kalau Riau itu ada yang namanya Tasya. Itu mana ya kontaknya? Jadi ini Pak. Oke, ada kontak person Riau, sudah lengkap. Ada SIDA KTPP, ini yang di pusat. Kalau nanya sistemnya ke yang Daniel ini, kalau provinsi-provinsi mana spesifik gitu-gitu, kami ada CP-CP-nya sih. Oke. Baik, mudah-mudahan terjawab buat Bapak atau Ibu yang bertanya dari Kabupaten Rokan Hulu. Dan itu pertanyaan terakhir, kecuali ada yang raise hand lagi nih. Bapak Ibu para peserta sekalian, ada yang ingin melanjutkan diskusi dengan bertanya lebih lanjut tentang aplikasi ini atau tentang hal-hal yang berkaitan dengan sistem informasi maupun konsolidasi tanah yang lain? Saya persilakan. Baik, nampaknya sudah sepi. Memang tidak selalu banyak yang bertanya kalau kita berbicara sistem informasi. Pesertanya sih lumayan Pak, 400-an. Pesertanya 400-an. Yang banyak chat nanyain password absen. Oke. Waduh, Pak Fahmi itu pakai jas lagi, mau dilantik lagi apa mau melantik gitu. Tadi ada peserta yang ketinggalan Pak, harus diulang. Ini sambil dua Pak Fahmi. Siap. Eselon 2. Tadi ada yang peserta ketinggalan pesawat, terus ini diadakan lantikan yang tahap kedua. Oh, oke. Terpaksa dilantik sendiri. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu semua, saya beri kesempatan 1 menit terakhir untuk raise hand atau langsung berbicara jika ada yang ingin bertanya.
Mungkin satu Pak Riza, kalau saya mungkin Ya. suatu saat akan berkunjung ke kantor, Wah, saya ini Pak ya boleh. boleh kami itu ingin Boleh banget, konsultasi dan sebagainya saja sih. Ya, terima kasih banyak Pak. Iya, sangat boleh Pak. Kebetulan Pak Hadi ini mitra saya nyusun modul RDTR udah lama Pak. Ya, terima kasih Pak Reza. Masih ada hutang budi nih saya nih. Ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kita akhiri acara webinar kita pada hari ini dengan sebuah kesimpulan sederhana yang saya hanya mengulang apa yang disampaikan oleh Pak Reza, bahwa data ada di mana-mana, tetapi kadang-kadang kalau kita butuhkan justru di mana-mana tidak ada. Sementara data itu sangat penting untuk pengambilan keputusan. Katanya, good data, good decision, bad data, bad decision, no data, no decision. Jadi, mari kita mengelola data sebaik mungkin dan jangan pernah lupa untuk mencatat apa yang kita lakukan setiap saat. Saat ini berbagai macam aplikasi, fasilitas online, fasilitas digital sudah tersedia, dan salah satunya adalah SIDA KTPP yang dapat kita gunakan untuk merekord seluruh kegiatan kita, bahkan mulai dari ketika masih direncanakan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita aware terhadap pentingnya data. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri pertemuan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Reza Firdaus atas ilmunya, wawasannya pada webinar hari ini. Terima kasih Pak Arwin Baso yang sudah memoderatori webinar pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang sudah berkesempatan untuk sharing ya, kita saling sharing. Demikian Bapak Ibu webinar pada hari ini. Izin mengingatkan kembali kepada peserta yang belum mengisi absensi, ya terdapat password yaitu PPSDM 14, kemudian mengisi evaluasi penyelenggaraan webinar agar dapat mengunduh e-sertifikat. Salam sehat untuk kita semua, tetap patuhi protokol COVID-19, semoga Tuhan selalu memberikan kita berkah pada setiap kita melakukan apapun. Untuk menutup, izinkan saya memberikan sebuah pantun. Pria tampan memakai dasi, pergi ke pasar membeli pepaya. Semoga webinar hari ini dapat menginspirasi, ATR BPN selalu melayani profesional terpercaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam. Sampai bertemu lagi di webinar kami selanjutnya. Izin live ya. Oke. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih.